Jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang kita langsung masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baiklah, dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya kalau ada seorang wanita melahirkan tapi tidak bisa membesarkannya dan diberikanlah pada seseorang pasangan suami istri yang belum mempunyai anak sampai 10 tahun. Tetapi si ibu nggak tahu ternyata si pasangan suami istri itu non-muslim. Tapi pasangannya itu sangat sayang. Sampai sekarang udah umur 10 tahun mereka sangat menyayanginya. Berarti si anak ikut agama bapaknya dan ibu angkatnya. Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Allah menitipkan anak kepada kita bukan hanya sekedar dititipkan, tapi akan diminta pertanggungjawabannya. Ingat, kaitan anak itu satu. Kaitan anak itu antara dia dulu. Anak itu adalah amanah sebenarnya. Amanah, tanggung jawab dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib dan Uma. Bagaimana kita harus membesarkannya, mendidiknya, menjaganya. Karena 3 kewajiban orang tua. Apa kewajiban orang tua? Menafkahi, kemudian melindungi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mendidik anak itu. Maka dalam hal ini, kalaupun anak dititipkan kepada orang lain, carilah yang seagama. Carilah yang seagama. Kita belajar dari Pak Rois, Masya Allah, tabarakallah. Hanya sekedar dititipkan, kalau orang tuanya datang untuk minta, akan dikembalikan. Akan dikembalikan. Nah, jadi ini bagus sekali. Konsepnya Pak Rois ini bagus. Konsep tidak memutuskan. Jangankan agamanya, nasabnya aja tidak boleh diputus. Apalagi agamanya. Kemudian, keuntungan anak terhadap orang tuanya. Menjadi penerus garis keturunan. Nanti anak itu akan meneruskan keturunan orang tuanya. Bahkan pahala akan menuju kepada orang tua. Jadi anak melakukan kebaikan, orang tua dapat. Orang tua dapat. Jadi mohon maaf kepada orang tua yang menitipkan anak kepada orang, lihat-lihat dulu siapa ini. Mohon maaf ya, maukah kita menitipkan anak kita dengan disinga, binatang buas, atau yang membahayakan? Tidak mungkin. Tapi kita akan menitipkan sesuatu yang satu, aman. Janganlah engkau membuat anakmu lemah fisiknya, lemah pikirannya, lemah tenaga, lemah agamanya. Mata buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Jadi yang dipikirkan bagaimana agamanya anakku. Mohon maaf, kemudian kelak nih. Jadi hubungannya anak, hubungannya orang tua, sebenarnya orang tua kan ada pahala yang mengalir padanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjadi tanggung jawab orang tua yang diminta nanti ku ampusaku wahlikum nar, diri dan keluarga, maka anak itu akan diminta pertanggungjawaban jadi orang tua kelak di hari kemudian. Sehingga nanti ada orang tua akan dituntut oleh anaknya di hari kemudian. Bukan hanya dituntut di dunia, tapi akan dituntut di hari kemudian. Ya Allah, saya tidak ridha dia masuk surga. Gara-gara dia saya tidak sholat. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana penjelasannya. Berarti kita intinya didiklah, walaupun ini walaupun bukan kita yang dibesarkan, tapi kita titipkanlah kepada tempat yang tepat. Ya, istilahnya contohnya agama yang sama. Ya, agama yang sama. Gitu ya, Ustaz. Terima kasih. Ya. Nah, baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, bagaimana hukum pernikahan apabila seorang pemuda tidak menyebutkan nama bapak kandungnya saat ijab kabul, tapi dia menyebut nama bapak tirinya. Jadi penghulu menyebutkan, saya nikahkan saudara Hartono binti Subandi. Subandi ini bapak tirinya. Mohon dijawab oleh Muhammad. Sebenarnya kalau laki-laki itu aman. Kenapa? Laki-laki ini kan dia tidak membutuhkan wali. Ya. Tapi tetap masalahnya bukan masalah walinya sekarang. Masalahnya dia menasabkan bukan sama bapaknya. Yang seperti tadi kita sampaikan, manusiba min ghairi abi falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Siapa orang yang menasabkan dirinya bukan pada ayahnya, maka tempat yang khusus di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah itu kalau perempuan. Karena perempuan artinya dia harus ada wali dan siapa yang menikahkannya harus tepat dan jelas. Kalau bukan bapaknya, siapa yang menikahkan. Tapi dalam posisi pengantin laki-laki masih aman saja. Cuman masalahnya itu yang dilarang karena dia menasabkan bukan daripada orang tuanya. Ini juga banyak, artinya dalam masalah fikih ini banyak. Makanya buat saran nih, buat kita, keluarga kita, semuanya, nikah ini harus hati-hati. Karena nikah adalah hukumnya harus bercampur
antara laki-laki dan perempuan. Nah, pencampur antara laki-laki dan perempuan ini harus betul-betul dengan syariat yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ada sesuatu dalam diri kita, misal ayah kita bukan ayah kandung, harus dijelaskan sama penghulunya. Jadi penghulu nanti ngasih solusi buat yang terbaik. Oh, kalau memang itu nggak disebutkan pun tidak masalah. Jadi jangan kita rahasiakan. Karena kenapa kita rahasiakan? Nanti berpengaruh lagi sama keturunan-keturunan kita. Kalau ternyata itu tidak sah pernikahan tersebut, penghulu kan nggak tahu. Karena penghulu mungkin dikasih data yang palsu misalnya kan gitu. Nah ini bermasalah buat keturunan kita. Anak-anak kita nanti bermasalah. Bermasalah mungkin tidak di dunia, nanti bermasalah semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sudah disampaikan oleh guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Dawlaki, ada Pak Rais, semuanya katakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua kullukum ra'in, kita ini boleh dikatakan pemimpin. Kita pemimpin keluarga kita, pemimpin dari apa? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kita juga nanti diminta pertanggungjawabkan Allah siapa yang kita pimpin, keluarga. Termasuk anak-anak. Termasuk anak-anak. Jadi kalau mau nikah, ingat nikah karena Allah dan sesuaikan hukumnya sesuai hukum harus jelaskan kalau memang ini bukan ayah kita. Boros ada pengalaman nggak menikahkan anak? Belum. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad atas penjelasannya. Baiklah, sekarang mari kita mendengarkan muhasabah dari Ustaz Zauki dan doa oleh Habib Muhammad Syihab. Silakan. Izin guru-guru semuanya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam surah Al-Isra ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Karena zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Mendekati saja tidak boleh, apalagi yang lebih jauh daripada itu. Untuk teman-teman dimanapun berada, ingat ayat ini dan kita camkan dalam kehidupan kita. Kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana yang menghalalkan pergaulan tanpa batas. Kita orang-orang yang beriman, insya Allah Allah lindungi kita dalam pergaulan kita. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, Maha Pengampun atas setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Jangan pernah berputus asa, selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, Allah tidak panggil wahai penzina, wahai pemabuk, wahai penjudi, wahai pendosa, tidak. Allah panggil dengan kalimat yang sangat santun, memberikan harapan kepada kita. Wahai kalian yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang engkau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ada waktu untuk taubat dan nasuha. Kita jalankan, kita memang ambil sesuatu yang sudah kita lakukan. Namun kita harus tahu bahwa selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Allah, taubat dan nasuha, berhenti, menyesal dan melakukan perbuatan baik untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang kemarin. Insya Allah, kata Rasulullah apa teman-teman sekalian? Semua orang berbuat dosa. Namun orang yang terbaik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga kita semua. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfir biha dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya alima sirrina wa alaniyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna awlad salihin ya Allah. Ya Allah, berikan kami keturunan anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang saleh ya Allah. Berikanlah mereka ya Allah selalu berbakti kepadamu ya Allah, berbakti kepada Rasulmu ya Allah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, dan bermanfaat buat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Selamatkan anak-anak di luar sana, selamatkan dan jaga mereka ya Allah selalu di jalanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi jam 5 pagi di Islam Itu Indah. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi